siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah untuk menjadi nabi yang terakhir, tak serta-merta mendapat sambutan baik dari masyarakat Quraisy. Mereka justru yang paling durhaka terhadap dakwah Nabi SAW. Bani Ma'zum menjadi salah satu penentang yang paling keras dan muncul nama-nama pembangkang Rasulullah SAW seperti Abu Jahal dan Al-Walid bin Mughirah, termasuk Khalid sang putra Al-Walid yang tak mau menerima Islam seperti keluarganya. Mengapa Khalid bin Walid begitu lihai menguasai medan peperangan? Sebab ia berasal dari klan Bani Ma'zum, sebuah suku besar masyarakat Quraisy yang mempunyai tugas mengurusi masalah peperangan di Mekah. Ditambah lagi, ayah Khalid adalah seorang dan kaya raya di Mekah. Maka, semua kehebatan dan fasilitas yang dimiliki keluarganya begitu menunjang Khalid yang sejak awal menaruh minat besar pada dunia peperangan. Ia tidak bekerja sebagaimana pemuda lainnya. Tak hanya itu, ketika musim dagang ke negeri Syam tiba, Khalid tak pernah absen untuk pergi bersama kafilah dagang Mekah. Di sana ia justru memanfaatkan kesempatan untuk belajar strategi perang pada Romawi. Inilah yang membuat Khalid begitu mahir dalam bidang peperangan dan persenjataan. Pada tahun ketiga Hijriah, keahlian Khalid dalam berperang pun mulai terlihat pada saat perang Uhud. Dalam rangka untuk membalaskan dendamnya atas kekalahan kaum Quraisy pada saat perang Badar. Saat itu, kaum Quraisy hampir saja menelan kekalahan untuk kedua kalinya. Akan tetapi, pasukan pemanah kaum muslimin yang berada di atas bukit mengkhianati amanah yang telah diberikan Rasulullah SAW. Mereka berpikir bahwa kaum Quraisy telah mundur dari peperangan, hingga akhirnya mereka turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan perang. Disinilah peran Khalid sebagai sang pemimpin pasukan berkuda pun melihat celah yang ada di barisan kaum muslimin dan berbalik menyerang hingga Khalid memutar balik pasukan di balik bukit hingga mampu menyerang pasukan muslimin dari belakang. Keadaan pun berbalik. Aksi Khalid berhasil menekan pasukan muslimin. Pemirsa, tahukah Anda, sejak saat itu, kehebatan Khalid dalam berperang mulai diakui. Pribadi Khalid pun mulai mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW. Hal ini terlihat pada saat Umroh Qada pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW memberikan komentar kepada saudara Khalid yang telah memeluk Islam. Hingga setelah itu, tercatat Khalid sering bertukar kabar dengan saudaranya. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan masuk Islamnya Khalid. Rasulullah mengatakan kepada Al-Walid, saudara Khalid, andai saudaramu Khalid masuk Islam, maka kami akan jadikan ia pemimpin. Al-Walid kemudian mengirimkan surat kepada Khalid yang berisikan tentang ajaran-ajaran Islam. Kemuliaan Islam kemudian memotivasi tentang kalimat Rasulullah SAW agar Khalid masuk Islam. Maka di tahun selanjutnya, tepat pada bulan Safar pada tahun 8 Hijriah, Khalid menjemput hidayahnya. Seorang diri ia berangkat ke Madinah untuk bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, ia bertemu sahabatnya Amr bin As yang juga ingin memeluk Islam. Maka Madinah begitu bergembira menyambut keislaman sang idola perang kota Mekah. Pemirsa Glosarium ID, menyadari ketertinggalannya dalam menerima hidayah, Khalid pun tak mau tertinggal oleh sahabat lain dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak ada jalan bagi Khalid selain menyumbangkan keahlian yang paling ia kuasai untuk membela agama Allah. 2 bulan setelah keislaman Khalid,
Tahun 8 Hijriah untuk pertama kalinya, kaum muslimin berperang melawan kekuatan besar Romawi Timur di wilayah Mud'ah. Tak tanggung-tanggung, bahkan Rasulullah menunjuk 3 panglima. Inilah peperangan terbesar kaum muslimin yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Khalid bin Walid tak mau melewatkan perannya. Bersama 3.000 pasukan muslimin, ia membulatkan tekadnya untuk berjihad. Mendekati lokasi perang, kaum muslimin pun baru mendapatkan informasi mereka akan menghadapi pasukan berjumlah 200.000 orang. Perang yang tidak berimbang ini, kaum muslimin berjuang tak memperdulikan jiwa dan raganya. 3.000 pasukan muslimin berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi. Peperangan pun berlangsung begitu sengit. 3 panglima Islam yang memegang komando panji perjuangan satu persatu berguguran. Pasukan muslimin pun terdesak. Hingga akhirnya seorang yang baru 2 bulan memeluk Islam mengambil alih komando perang. Ia pun berhasil menyelamatkan pasukan muslimin dari kekalahan. Ialah Khalid bin Walid yang kemudian terkenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Maka di malam hari Khalid berpikir keras untuk menyelamatkan pasukan muslimin. Akhirnya Khalid berhasil mengelabui musuh yang beranggapan bahwa kaum muslimin mendapat pasukan tambahan. Sebuah rencana yang begitu ajaib yang belum pernah terfikirkan kaum muslimin pada saat itu. Maka ia tukar posisi pasukan kaum muslimin. Pasukan yang berada di sebelah kiri, ia pindahkan ke sebelah bagian kanan, pun sebaliknya. Dan pasukan muslimin bagian depan ia pindahkan ke bagian belakang. Bahkan bendera-bendera ia tukar warnanya dan meminta pasukan muslimin agar membuat kegaduhan. Kuda dan unta-unta bergerak hingga membuat banyak debu. Hingga kemudian pada pagi hari, pasukan Romawi kaget karena melihat wajah baru, warna bendera yang baru, dan mereka mendengar ada suara gaduh seperti bala bantuan yang datang dan beranggapan bahwa di depan mereka adalah pasukan yang baru. Dan itulah hari yang luar biasa, sehingga pasukan Romawi tidak berani mengejar pasukan muslimin ketika muslimin menyelamatkan diri ke belakang. Dan Rasulullah SAW memuji apa yang dilakukan Khalid, karena ia bukan lari dari medan pertempuran. Karena ini, kembali ke tempat yang lebih kuat, untuk merencanakan strategi yang lebih kuat dan matang. Sejak saat itu, Khalid terkenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalid terus mengukir namanya pada saat momen-momen berjihad. Pada peristiwa Fatu Mekah, Khalid dipercaya membawa salah satu pasukan yang masuk ke pintu Mekah. Sampai pada akhirnya, kaum muslimin berhasil mengembalikan Mekah sebagai kota yang suci. Pada saat pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid dengan mudahnya menumpas gerakan nabi palsu dan membunuh nabi palsu, Musailamah al-Khazab, di Yaman. Khalid terus mencetak prestasi-prestasi gemilang di medan peperangan. Nama Khalid semakin dielukan. Kepercayaan kaum muslimin selalu meningkat saat peperangan dipimpin oleh Khalid. Melihat kondisi ini, Khalifah Umar bin Khattab justru memiliki pertimbangan lain. Di Perang Yarmuk, Umar justru mencopot jabatan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Bukan karena hal buruk yang dilakukan Khalid, melainkan karena sang khalifah tidak ingin kaum muslimin terlampau memuja Khalid hingga melupakan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik kemenangan tersebut. Khalid pun mengatakan hal yang begitu luar biasa yang mungkin sudah tak asing lagi terdengar di telinga kita. Tidak masalah, karena saya berjuang bukan karena Umar, akan tetapi saya berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujilah diri Anda. Kalau betul ikhlas, maka berjuang di mana-mana pun Anda tidak akan menjadi masalah. Di bawah kepemimpinan Panglima yang baru,
Khalid tetap memimpin pasukan muslimin. Dengan kecerdasannya, ia atur strategi perang. Hingga pasukan muslimin berhasil menjatuhkan Imperium Romawi dan menguasai Al-Quds. Pasca penaklukan negeri Syam, Khalid lebih memilih tinggal di Homs, Suriah, tanpa memiliki jabatan apapun, meski ia telah berjasa terhadap kebesaran Islam. Kini menjadi sebuah bukti perjuangan Khalid yang tidak mengharapkan apapun selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia begitu sedih karena tidak bisa syahid dalam medan pertempuran. Tahun 21 Hijriah, Khalid mengembuskan nafas terakhirnya di pembaringan. Khalid bin Walid, sang anak kaya raya, pedang Allah yang terhunus, wafat tanpa meninggalkan apapun selain senjata, kuda, dan pembantu yang diwakafkan untuk kepentingan Islam. Khalifah Umar dan kaum muslimin bersedih. Khalifah Umar membiarkan setiap air mata kesedihan yang jatuh karena kehilangan Khalid bin Walid. Karena Khalid, sang pedang Allah yang terhunus, teramat sangat layak untuk ditangisi kepergiannya. La ilaha illallah ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق